Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat elektronik, hari ini kita akan mereview Samsung Smart TV AU7000 series. Seperti yang kita lihat ini merupakan contoh dari ukuran 55 inchinya. Untuk di seri AU7000 sendiri, yang paling kecil itu ada ukuran 43 inch sampai yang terbesar yaitu 70 inch. Sesuai judul thumbnail pada video kali ini, apakah masih worth it untuk membeli TV seri ini di tahun 2022? Mengingat TV ini rilis pada 1 tahun yang lalu atau di tahun 2021. Lalu, apa sih alasan dari Samsung Indonesia tetap menghadirkan TV ini di tahun 2022 ini? Padahal kan sudah ada seri terbarunya yaitu BU8000 dan BU8500. Nah, di video kali ini kita akan mencari tahu kenapa Samsung Indonesia masih menghadirkan TV ini sampai saat ini. Oke sobat, sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kamu yang belum subscribe channel ini, mohon untuk segera di subscribe agar saya semakin semangat untuk upload video-video terbaru tentang elektronik tentunya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar kamu lebih update tentang teknologi elektronik dari channel ini. Seperti biasa, kita bahas terlebih dahulu dari segi bentuk dan desainnya. Memiliki frame dengan ketebalan hampir 2 kali dari seri AU8000 maupun BU8000. Memiliki warna titan grey atau sedikit keabu-abuan. Meskipun dari segi frame, TV ini lebih tebal dibanding seri yang terbaru, namun dari segi bezel, TV ini tetap bezel-less atau nyaris tanpa bezel. TV ini memiliki kaki yang lebih tinggi dan bentuk yang berbeda dibanding seri AU8000 maupun BU8000. Memiliki kaki berbahan plastik, namun di TV ini untuk seri kakinya tidak bisa di adjustment naik atau turun. Jadi produsen hanya membuat kaki dengan ukuran yang tinggi agar memudahkan untuk memasukkan soundbarnya. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk logo Samsung itu berada di tengah, beda dari seri AU8000 maupun BU8000 yang berada di sebelah kanan. Sekilas tampilan remote dari AU7000 ini mirip seperti remote di AU8000. Hanya saja dari segi tombol, remote AU7000 ini tidak memiliki voice command. Kemudian perbedaan selanjutnya, dibanding remote seri AU8000 yang sudah memiliki sensor Bluetooth, remote di TV ini untuk seri AU7000 masih menggunakan sensor infrared. Untuk penggunaan baterainya, remote ini menggunakan baterai dengan ukuran A3. Kemudian di bagian belakang TV ini memiliki clean cable solution atau garis-garis yang di bawah kabel itu, yang fungsinya untuk penataan kabel agar lebih rapi. Fitur ini hanya ada di 55 inch ke atas. Selanjutnya untuk bagian portnya bisa kita lihat di sini. Untuk bagian atas itu ada kabel power, kemudian ada USB, slot optik, kemudian ada 3 HDMI yang salah satunya untuk HDMI IRC, kemudian ada port untuk antena yang di bagian belakang itu terdapat untuk kabelan. Bisa kita lihat di sini sudah tidak terdapat lagi untuk colokan RCA-nya.
Inilah keempat unique selling point dari TV ini. Yang pertama ada Crystal Processor 4K, kemudian per color, PC on TV, dan yang terakhir ada Tab View. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari Crystal Processor 4K terlebih dahulu. Meskipun di tahun lalu TV seri AU7000 ini menjadi series paling bawah dibanding UHD 4K Samsung lainnya, yaitu di bawah AU8000 dan AU9000. Namun memiliki satu kesamaan, yaitu Crystal Processor yang digunakan. Fungsi dari Crystal Processor ini sendiri akan menampilkan kualitas gambar terbaik dengan cara mengupscaling konten dari berbagai sumber sehingga sobat bisa menikmati konten yang setara dengan 4K. Proses pengupscalingan gambar ini dilakukan melalui 4 tahap dengan cara 1. Mendeteksi sumber, 2. Menghilangkan noise, 3. Menaikkan resolusi, dan 4. Mempertajam gambar. Gambar yang ditampilkan memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua unique selling point-nya yaitu Pure Color, warna yang lebih beragam dan lebih cerah. Pure Color adalah teknologi penyempurnaan warna yang memproduksi warna yang hilang dan menampilkan warna-warna baru sehingga gradasi warna yang ditampilkan lebih kaya dan akurat. Meskipun tidak sebaik Dynamic Crystal Color di seri AU8000, bisa dikatakan Pure Color ini merupakan versi light-nya dari Dynamic Crystal Color itu sendiri. Buat sobat yang belum tahu, Dynamic Crystal Color adalah suatu teknologi dari TV Samsung yang mampu menghasilkan beragam warna hingga 1 miliar warna. Selanjutnya yang ketiga ada fitur PC on TV. Untuk fitur ini sebenarnya sudah ada di tahun 2020 atau di TV seri TU. Fitur ini hadir dikarenakan pada tahun 2020 lalu kita semua mengalami pandemi yang mana harus menghabiskan waktu bekerja dan belajar di dalam rumah dibanding harus keluar rumah. Untuk fitur ini sendiri bisa menghubungkan seperti Samsung DeX, Cloud Service, Windows PC, Screen Mirroring, dan masih banyak lagi. Kemudian selling point terakhir yaitu Tab View, yang mana cukup hanya mengetuk bagian CCTV dengan handphone untuk menghubungkan berbagai konten dari ponsel ke TV seperti film, musik, dan aplikasi di layar yang lebih besar hanya dalam hitungan detik. Untuk fitur ini sendiri tidak mesti menggunakan smartphone dari Samsung, cukup hanya apabila smartphone kalian sudah support untuk Android 8.1 ke atas dengan cara mendownload aplikasi SmartThings. Kemudian untuk informasi tambahan, seperti inilah tampilan dari home user interface dari TV ini, dengan menu bar di bagian bawah dengan bagian atasnya yang masih bisa dapat kita lihat kita sedang menyaksikan film apa. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari judul thumbnail ini, apakah TV ini masih worth it dibeli di tahun 2022? Jawabannya adalah ya. Bahkan untuk 2-4 tahun ke depan, saya rasa TV ini masih worth it untuk digunakan. Mengingat resolusi dari TV ini yang sudah 4K, kemudian dari segi fitur Smart TV-nya sudah banyak aplikasi yang bisa diperbarui juga, kemudian dari segi desain yang tidak terlihat jadul sekali. Karena desain dari TV ini sudah bezel-less, yang mana banyak brand kompetitor lain masih menggunakan bezel yang lebih tebal.
Lalu untuk alasan yang saya juga tidak ketahui, mengapa Samsung Indonesia masih menghadirkan seri ini di tahun 2022 ini. Apakah stoknya masih banyak, atau mungkin Samsung memang sengaja untuk menyerang pasaran mid-range ke bawah dengan budget yang terbatas agar untuk porsi brand share-nya tidak banyak dimakan oleh brand kompetitor lain. Buat sobat elektronik yang lebih paham untuk alasan ini, silakan ketik di kolom komentar di bawah ya. Kemudian mengingat harga waktu pertama rilis TV ini di tahun 2021 yaitu sekitaran 8,9, bahkan ada yang 9 juta lebih. Dan untuk di tahun ini harga dari TV ini cukup turun drastis. Untuk di beberapa toko TV 55 inch ini dibanderol dengan harga 7 jutaan, dan untuk yang ukuran 50 inch hanya 6 juta, dan yang paling ukuran 65 yang sedang banyak di penjualan juga itu hanya 9 jutaan, bahkan ada yang 10 juta setengah. Oke sobat, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita tentang AU7000 ini di tahun 2022. Like jika kamu menyukai videonya, silakan di-share jika ada teman, kerabat, dan keluarga yang kebetulan mencari referensi untuk membeli elektronik ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Kurang dan lebih saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.